Di Thailand ada sihir hitam yang lebih hebat dari santet. Cukup masukkan sihir ke tubuh bayi perempuan, lalu tunggu ia dewasa dan berlatih bersama untuk mendapat kekuatan hitam tak tertandingi. Kisah dimulai saat dukun beranak terkejut melihat bayi baru lahir memeluk dan menggigit tali pusarnya sendiri. Hal aneh itu membuat sang dukun ketakutan. Namun, saat keluar rumah ibunya, ribuan gagak tiba-tiba jatuh dari langit secara misterius. Seketika, tempat itu dipenuhi darah. Setelah itu, penduduk desa menganggap bayi itu pembawa sial dan menjauhinya. 9 tahun kemudian, seorang pendeta mengetahui masa lalu Shauna. Ia berniat membantu Shauna agar tak lagi dikucilkan. Namun, saat memasangkan tali keberuntungan, perut sang pendeta mendadak sakit hebat hingga ia roboh dan memuntahkan darah hitam. Kejadian aneh pendeta itu meyakinkan warga bahwa Shauna pembawa sial, hanya Atta yang tidak menjauhinya. Suatu hari saat berjalan-jalan, mereka melihat Pike diintimidasi preman. Pemimpinnya mencabut pisau dan menusuk Pike. Saat kritis, Atta menggertak preman jadi polisi hingga mereka kabur. Baju Pike robek tapi dia tak terluka. Saat Shauna peduli, Pike malah menolaknya. Saat masih kecil, Shauna sering datang untuk bermain dengan Pike, namun ibu Pike tidak ingin putranya berhubungan dengan Shauna. Saat sang ibu berniat mengusir Shauna, tiba-tiba urat hitam kemerahan muncul di lehernya dan menyebar ke wajah hingga ia terjatuh ke lantai. Shauna segera mencekik leher ibunya untuk mengusir roh jahat dari tubuhnya. Namun Pike yang tidak tahu apa-apa justru mengira Shauna telah membunuh ibunya sehingga timbul jarak di antara mereka berdua. Saat tidur di malam hari, Shauna bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria bertato di dada dan sebuah upacara pemujaan yang sangat aneh. Seorang wanita bersimpuh di tanah saat pria bertato menggambar simbol aneh di punggungnya. Rasa sakit hebat membuatnya terus gemetar. Saat menoleh, Shauna kaget melihat itu ibunya sendiri. Seketika, perutnya nyeri menusuk. Saat bajunya diangkat, sesosok makhluk kecil muncul dan ingin menembus kulit perutnya. Visi mengerikan itu sontak mengejutkan Shauna hingga terbangun. Meskipun itu hanya mimpi, tetap saja meninggalkan bayangan yang mendalam baginya. Yang lebih mengejutkan lagi bagi Shauna, keesokan harinya, ia menemukan mayat seorang pria di tepi sungai. Yang kebetulan, tato di tubuh mayat itu persis sama dengan yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Shauna gelisah melihat kejadian itu. Ia khawatir itu bukan sekadar mimpi, tapi pertanda. Saat memeriksa lokasi, ia malah difitnah istri korban sebagai pembunuh. Meski tak bersalah, Shauna hanya bisa pasrah saat dituduh. Usai itu, Shauna menggambar pola temuannya. Ia minta bantuan Atta agar ayahnya yang polisi menyelidiki pelaku asli. Demi bersihkan nama Shauna, Atta langsung setuju. Tapi saat mau pergi, ia melihat darah mengalir dari tubuh Shauna. Mengira itu haid, Atta bergegas ke toko membelikan pembalut. Saat pulang, Atta menabrak seorang pria. Ketika pria itu membantu memungut kertasnya, Atta terkejut melihat tato di dada pria itu mirip pola di kertas tersebut. Sadar pria itu curiga, Atta ingin segera kabur, namun pria itu langsung merapal mantra jimatnya. Tak lama kemudian